Selamat pagi teman-teman Nusantara. Selamat 2025. Saya tuh banyak terima DM ya dari teman-teman yang lagi liatin Happy Crab. Lalu teman-teman ya suka nanya 3 hal. Jadi melalui tahun ini ya saya akan bahas 3 hal nih. Yang pertama, teman-teman ya itu suka nanya, Kok Peter kan sudah usaha kepiting ini ya, pengembukan ini sudah hampir setahun. Boleh tahu nggak Kok Peter, cuannya atau untungnya itu bisa berapa persen sebulan? Nah, suka kepo nih ya, ini yang pertama. Yang kedua, saya kan bikin total box 126. Nah, boleh tahu nggak kira-kira itu modal berapa? Yang ketiga, Kok Peter, kau bisa buatin dong tutorial bisnis pengembangan kepiting? Jadi, hari ini ya, saya akan bahas 3 hal. Yang pertama, berapa untung atau cuan dari penggemukan kepiting? Teman-teman, ini bukan pembesaran kepiting ya, ini penggemukan. Bedanya apa? Beda gini, kalau pembesaran, kita mungkin dari bayinya sampai gede, itu pembesaran, itu terlalu lama. Kita nggak kerjain itu, kita penggemukan. Penggemukan itu, kita ke nelayan, beli yang ukuran siap makan, yang mungkin 3 on, 4 on, 5 on, dan seterusnya. Tetapi masih namanya setengah isi, disingkat STI. Ya, itu yang kita beli dari nelayan, kan lebih murah tuh, karena belum siap makan kan. Nah, kita kasih makan, kita pelihara kira-kira 1 bulan, baru kita jual. Itu nama bisnis penggemukan kepiting. Langsung aja, keuntungan kita, setelah kita cek tiap bulan ya, itu untung net 20%. Dengan catatan, pertama, tingkat kematian itu 30%. Kita berusaha di bawah itu masih belum bisa. Jadi so far, itu tingkat kematian 30%. Yang kedua, tempat punya sendiri, tidak sewa. Kebetulan ya, ini di belakang rumah teman saya. Yang ketiga, tanpa karyawan. Jadi kerja sendiri ya. Saya ulangin ya, kita bisa untung 20% net dengan 3 catatan. Pertama, tingkat kematian kepiting 30%. Beli 10 kilo, mati 3 kilo. Simple. Yang kedua, tempat punya sendiri. Yang ketiga adalah kita kerja sendiri. Jadi saya rasa ya, usaha ini cocok lah bagi teman-teman yang mungkin yang lagi mau pensiun ya kan, Anda punya tempat ya kan, nggak tahu mau ngapain, nah ini boleh, karena untungnya lumayan. Yang pertama ya. Yang kedua, untuk bikin 126 box, modal berapa? Waktu kita bikin, itu habis sekitar 70 juta. Jadi, bagi saya itu cukup murah, nggak terlalu mahal. Nah yang ketiga, boleh nggak kok bikinin tutorial? Oke, nggak apa-apa. Jadi mulai sekarang ya, mulai awal tahun, saya akan bikin tiap minggu, saya akan bikin tutorial bisnis pengembangan kepiting. Yuk kita mulai. Saya asumsi teman-teman ya, Anda sudah beli boxnya, udah pasang semua udah rakit ya. Anda cuci bersih. Jadi siap pakai. Pertama, kita harus mempersiapkan air payau. Ingat, kepiting bukan air laut ya, tapi air payau. Ini cara persiapinya. Air laut itu kadar garamnya ada 32 ppt, part per thousand. Artinya ada 32 gram garam di dalam air laut ya, 32 ppt. Kepiting perlunya 15 sampai 25 ppt. Anda mesti paham, itu air payau namanya. 15 sampai 25 ppt itu untuk kepiting. Nah, untuk mengukur air laut ya, Anda bisa pakai lagi nih. Ini alat ya, cuma 50.000 aja. Di sini ada skalanya ya. Anda bisa lihat nih. Di sini angka 14, 16, 25. Jadi kalau kepiting, range-nya adalah 15 sampai 25, itu range-nya sana. Jadi Anda tinggal tuang airnya ya, sampai batas, nanti ini Anda bisa lihat dia naik tuh, itu aja. Itu cara pertama. Cuma ya, alat ini ya memang nggak gitu akurat. Mau lebih akurat, Anda pakai ini. Ini lebih akurat. Ini ya, Anda bisa buka, Anda kasih air laut di sini, lalu Anda keker. Kalau burem, ini bisa diputar ya. Ini ada fokusnya nih, bisa diputar nih. Kalau dia burem. Nah, di sini ada skalanya nih. 20 ppt, 40 ppt. Jangan cari ya, yang antara 15 nih, 15 sampai 25 sekitar sini nih. Yaitu cara ngecek kadar air garam. Oke, simple. Next. Nah, sekarang gini. Bagaimana kita cara merakit atau membuat air payau? Pertama gini. Katakan Anda beli air laut, Anda ukur 32 ppt. Misalnya Anda punya air laut 1000 liter. Anda tambah air tawar 1000 liter, ya, 1:1.
Gampang, PPT jadi bagi 2, jadi 16 PPT. Very simple. Pak, kalau kita mau campurnya beda gimana? Campur gini. Katakan Anda punya air laut 1000 liter, Anda tambah air tawar 500 liter. Jadi nggak imbang kan? Ini cara ngitungnya. 32 PPT kali air laut 1000 liter dibagi dengan air laut tambah air tawar. Gitu aja. Dibagi, ketemu angka 21 PPT. Oke? That's it, simple. Oke, next. Nah, waktu Anda mau campur dengan air tawar, ingat ya, Anda kemungkinan pakai air pump. Di air pump itu ada klorin, makanya Anda mesti pakai beginian. Ini untuk menetralisir klorin. Bisa pakai ini boleh, atau Anda mau pakai ini boleh, terserah. Teman-teman ya, ini saya nggak endorse ya, memang saya pakai ini itu aja. Terserah Anda mau pakai yang lain, bebas ya. Ini boleh. Tujuannya untuk menetralisir klorin, supaya nggak keracunan ke piring kita. Nah, misal gini, katakan Anda punya total box sama filter, total air itu katakan 2000 liter. Harga 1 galon air laut, itu 19 liter ya, itu sekitar Rp10.000. Di tempat saya, jika Anda mungkin ke Sumeneb, ya Jakarta Pusat, itu 7.500, ya terserah Anda, tergantung lokasi. Lalu target kita adalah 15 sampai 25 PPT kan? Ini saya bikinnya. 1000 liter air laut, ya, 30 PPT kan? Ditambah dengan 1000 liter air tawar, total jadi 16 PPT. Masih oke, karena di atas 15 PPT. Sip. Berapa biayanya? 1000 liter dibagi 19 liter, ketemulah 53 galon. Kayak 10.000, jadi Anda punya biaya air laut 530.000. Beres ya? Tetapi, dari pengalaman saya adalah, saran saya, gunakan air laut 75%, 25 air tawar. Jadi, air laut 1.500, air tawar 500. Berapa PPT-nya? 32 PPT kali 1.500 dibagi 1,5 tambah 500. Ketemulah 24 PPT. Masih di bawah 25 PPT, jadi oke. Cuma ini biaya lebih mahal, dia 750.000. Komputer kok bisa saran ini? Kan lebih mahal kan? Jadi ya, dua pilihan. 16 PPT, 24. Kenapa saya rekom ini? Karena gini, air laut itu ya, bukan cuma isi garam doang. Dia ada pH, ada KH, ada kalsium, ada magnesium. Itu problemnya. Begitu garam turun dari 3 ke 16, 5%, ini yang terjadi. Nanti ya, Anda punya KH drop, maka otomatis pH akan drop. Kalsium dari 420 ppm akan turun ke 210 ppm. Magnesium, kalau kalsium drop ya, nanti akan gagal molting, susah ganti kulit. Udah ganti nggak mau keras, itu masalahnya. Magnesium dari 1200 ppm akan jatuh ke 600 ppm. Magnesium turun, kepiting nggak mau makan. Nah, susah lagi betul ya. Nah, itu masalahnya. Kalau Anda lakukan ini, nanti ya, untuk naikin KH sama pH, Anda mesti kasih baking soda. Luar biaya lagi. Kalsium turun, Anda mesti tambahin CaCl2, kalsium chloride. Yang food grade, sekitar kilo, 25.000. Mahal lagi. Yang paling mahal itu magnesium. Setengah kilo, magnesium chloride. MgCl2, yang food grade. Itu 33.000. Jadi setelah saya hitung dari pengalaman saya, you murahin di air, tapi you tambah ini, jadi ribet tuh aja. Jadi saran saya, dari pengalaman saya, udah, air laut 75%, tawar 25%, selesai ya. Jadi setelah itu ya, jangan lupa tambahin bakteri supaya di jalan ya. Bisa bakteri apa itu terserah bebas. Ya, makin boleh bebas aja bakteri. Nah, jangan lupa ya, jangan 1 minggu agar bakteri berkembang. Masukin 1 potong makan daging supaya bakteri hidup itu aja. UV skim matiin, oke? Jadi itu hari ini pertama. Minggu depan kita belajar ya, masukin kepiting. Cara pilih kepiting, masukin berapa banyak, tugas harian ada apa. Jadi ini video pertama, oke? Sip, kalau ada yang mau tanya, boleh. Mau komen, boleh. Oke, thank you semuanya.